Prajurit Mongol adalah unit tempur berkuda dari Asia yang terkenal karena kekejaman mereka. Cara kerja perang pasukan Mongol yang sangat kejam itu hingga membuat para jenderalnya mendapatkan julukan anjing perang, dan para tentaranya penunggang kuda iblis. Dengan kekerasannya, pasukan Mongol berhasil menaklukkan wilayah yang sangat luas pada abad ke-13 dan mendirikan Kekaisaran Mongolia, yang merupakan kekaisaran terbesar pada masa itu. Meski sangat kejam, rupanya pasukan Mongol pernah dibuat kapok pergi ke Nusantara setelah ditaklukkan oleh tentara Jawa dan Madura. Lantas seperti apa kisahnya? Ikuti video ini sampai selesai, jangan di-skip. Dan bagi yang belum subscribe tolong di-subscribe, like, dan komen. Siapa yang tidak mengenal kerajaan Mongol? Kerajaan yang dipimpin oleh Kubilai Han ini merupakan kerajaan yang sangat kuat dan dikenal kejam pada abad ke-13 Masehi. Pada masanya, kejayaan kerajaan Mongol memiliki wilayah kekuasaan yang tersebar di berbagai negara seperti Rusia, Asia Tengah, Cina, Irak, Polandia, maupun wilayah Asia Tenggara lainnya. Namun pasukan Mongol gagal saat mencoba menaklukkan tanah Jawa. Peristiwa tersebut diperkirakan terjadi pada 31 Mei 1293 di Jawa, tepatnya kini di wilayah Surabaya. Saat itu pasukan Mongol dikalahkan oleh Raden Wijaya yang merupakan pendiri dan raja pertama dari kerajaan Majapahit. Dengan kecerdikan Raden Wijaya, pasukan Mongol terpaksa harus mundur dan meninggalkan tanah Jawa dan kembali ke Cina. Serangan Mongol ini dimulai dari Kubilai Han, yakni penguasa Kekaisaran Mongol dari dinasti Wan, yang mendengar bahwa kerajaan Singasari merupakan kerajaan terkuat di Pulau Jawa. Kekuatan kerajaan Singasari itu pun menarik minat Kubilai Han untuk meningkatkan kekuasaannya di Pulau Jawa. Hingga saat itu Kubilai Han mengirimkan utusannya untuk menarik upeti dari kerajaan Singasari pada tahun 1289. Kubilai Han sebenarnya sudah beberapa kali mengirim utusan ke Jawa, yaitu pada tahun 1280, 1281, dan 1286. Namun bukan pengembalian upeti yang diperoleh jika terjadi penolakan. Mensi atau Mengki, sebagai utusan terakhir Kubilai Han dikirim ke kerajaan Singasari namun tidak diterima dengan baik oleh Raja Kertanegara. Raja Kertanegara menolak untuk tunduk dan memperlakukan Mensi seperti pencuri, yaitu dipotong telinganya dan diusir dari kerajaan. Dari sinilah Kubilai Han sangat marah dan mulai mengirimkan ekspedisi besar-besaran ke Pulau Jawa sebagai bentuk penyerangan dan perebutan kekuasaan. Namun selain itu, Kubilai Han juga memiliki maksud lain. Apabila Jawa berhasil ditaklukkan, maka negeri-negeri di sekitarnya juga akan tunduk dan dinasti Yuan dapat menguasai jalur perdagangan Laut Asia. Dalam rangkaian serangan Mongol ke Jawa, Kubilai Han menyiapkan sekitar 20.000 hingga 30.000 pasukan dan 1.000 kapal yang dilengkapi perbekalan untuk 1 tahun. Ekspedisi ini dipimpin oleh Ike Mese, orang Uighur yang berpengalaman dalam pelayaran ke luar negeri, dan Gao Xing. Pasukan Mongol bertolak dari Guangzhou, Cina, menyusuri Champa hingga Sumatera, kemudian berlayar menuju Karimun Jawa dan berakhir di Tuban.
Di Tuban, mereka diduga sempat menjarah desa yang terletak di pesisir pantai. Setelah itu, komandan membagi pasukannya menjadi dua, yaitu pasukan darat dan pasukan yang menggunakan perahu untuk menyusuri sungai. Namun sebelum bangsa Mongol tiba di Pulau Jawa, Kerajaan Singasari telah tumbang akibat pemberontakan yang terjadi sekitar tahun 1292, yang mengakibatkan Raja Kertanegara dibunuh oleh Jayakatwang dari Kediri dan menjadi raja baru di Singasari. Selain memindahkan kekuasaannya ke Kediri, Jayakatwang juga mengasingkan keluarga Kertanegara ke Madura, termasuk menantunya yang bernama Raden Wijaya. Disinilah muncul sosok Raden Wijaya yang kelak menjadi pendiri Kerajaan Majapahit. Karena Raden Wijaya merupakan salah satu keturunan Raja Kertanegara, ia tidak terima dengan perlakuan Jayakatwang dan berusaha membalas dendam kepada Jayakatwang atas pemberontakannya pada Kertanegara. Pasukan Mongol tiba pada tanggal 1 Maret 1293. Dengan kecerdikannya, Raden Wijaya membuat perjanjian dengan pasukan Mongol yang hendak menghukum Kertanegara untuk bergabung bersamanya menyerang Jayakatwang. Apabila serangan berhasil, ia dan seluruh kerajaan di Jawa akan tunduk pada kekuasaan kerajaan Mongol dan Raden Wijaya akan menghadiahi dua orang putri untuk dinasti Yuan, asalkan mereka membantu Raden Wijaya menyerang dan membalas dendam pada Jayakatwang. Permintaan itu disetujui oleh pasukan Mongol, dan mereka pun bersatu untuk menyerang Jayakatwang. Pada 19 Maret 1293, gabungan pasukan Raden Wijaya dan Mongol bertemu di Daha. Mereka kemudian menyerang pasukan Kediri dan dengan cepat berhasil membakar istana Jayakatwang. Jayakatwang yang telah mundur ke bentengnya kemudian dikepung dan didesak supaya menyerah. Serangan oleh tiga gabungan yakni pasukan Mongol, pasukan Raden Wijaya, dan pasukan Arya Wiraraja dari Madura berhasil membuat kocar-kacir tentara Kediri. Ratusan ribu tentara Kediri tak kuasa melawan tiga gabungan pasukan, dan akhirnya kalah pada 26 April 1293. Langkah selanjutnya yakni bagaimana caranya mengusir tentara Mongol dari Pulau Jawa. Diam-diam, Raden Wijaya dan Arya Wiraraja menggunakan strategi licik dan cerdik. Saat itu, kemenangan peperangan melawan Kediri ini konon membuat pasukan Mongol begitu senang. Selayaknya kemenangan perang, maka diadakanlah pesta yang melibatkan seluruh pasukan Mongol, Raden Wijaya, dan Arya Wiraraja. Tapi menariknya, di sela-sela pesta itu Raden Wijaya dan pasukannya pamit pulang. Alasannya mereka ingin kembali ke desa Tarik untuk mempersiapkan diri menyerahkan dirinya ke tentara Mongol. Ia juga meminta perjalanannya ke desa Tarik itu untuk dikawal oleh pasukan Mongol. Pulangnya Raden Wijaya dan pasukannya ke Tarik itu pun disetujui oleh Kubilai Han. Bahkan, Kubilai Han juga mengutus hingga ratusan pasukannya untuk mengawal pulangnya Raden Wijaya. Dalam perjalanan kembali ke Majapahit, Raden Wijaya segera menghabisi 200 pasukan Mongol yang mengawalnya. Setelah rombongan yang jadi penghalang itu telah habis, Raden Wijaya dan para panglimanya menyusun rencana lanjutan, yaitu untuk menyerang balik pasukan Mongol yang sedang dilanda, mabuk kemenangan. Dengan membawa pasukan yang lebih besar, Raden Wijaya menggerakkan pasukannya menuju markas utama pasukan Mongol dan melancarkan serangan tiba-tiba. Pasukan Mongol yang masih larut dalam pesta pora usai menang perang tak menyangka akan menerima serangan balasan dari pasukan yang turut serta berperang melawan Kediri di Daha. Alhasil serangan gabungan Majapahit dan pasukan Madura dari Arya Wiraraja ini mampu membunuh banyak prajurit Mongol di markas utama. Beberapa pasukan segera melarikan diri ke kapal. Tapi mereka terus dikejar oleh pasukan gabungan Jawa Madura. Selama pelarian itulah pasukan Mongol juga kehilangan semua rampasan perang yang ditangkap sebelum dari Kediri. Mereka terpaksa harus memikirkan nyawa masing-masing agar bisa selamat kembali ke kapal, dan pergi dari tanah Jawa. Pada akhirnya, pasukan Mongol memilih untuk berlayar meninggalkan tanah Jawa dan tidak pernah kembali lagi.
Selain mengalami kekalahan, pasukan Mongol juga kehilangan banyak pasukannya dalam pertempuran di Jawa. Diperkirakan sekitar 60% pasukan Mongol terbunuh, sementara sebagian lainnya menjadi tawanan. Setelah serangan Mongol ke Jawa pada 1293, Kubilai Han sebenarnya merencanakan invasi lain. Akan tetapi, rencana tersebut tidak pernah terrealisasi karena Kubilai Han lebih dulu meninggal. Serta, setelah keberhasilan Raden Wijaya mengusir pasukan Mongol, Raden Wijaya mendapat nama yang besar dan membangun kerajaannya sendiri, yakni Majapahit pada 10 November 1293.